Reaksi glikolisis terjadi di dalam A. mitokondria, B. membran sel, C. membran dalam mitokondria, dan D. sitoplasma, dan E. kloroplas. Respirasi aerob sendiri merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, sebagian besar hewan dan tumbuhan melakukan respirasi aerob. Respirasi aerob adalah peristiwa dari pembakaran zat makanan yang menggunakan oksigen dari pernafasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, ATP ini digunakan untuk memenuhi proses hidup yang selalu memerlukan energi pada makhluk hidup tersebut. Respirasi aerob sendiri disebut juga dengan pernafasan yang terjadi di paru-paru. Sedangkan pada tingkat sel, respirasi aerob terjadi pada organel mitokondria. Dan secara sederhana, reaksi aerob yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pemecahan glukosa plus oksigen menjadi air dan karbon dioksida maupun energi. Pada respirasi ini, bahan makanan yang dibutuhkan yaitu karbohidrat, lemak, atau protein akan dioksidasi sempurna menjadi karbon dioksida dan air. Pada reaksi ini, substrat yang dioksidasi sempurna adalah glukosa. Oksigen diperlukan sebagai akseptor elektron, dan yang terakhir pada rantai transfer elektron di mitokondria. Karbon dioksida sendiri yaitu CO2 akan dibebaskan keluar sel sebagai sampah, dan pada manusia CO2 dilarutkan dalam darah, kemudian dibuang melalui pernafasan dan paru-paru. Molekul air juga merupakan sampah dari respirasi dan dibuang lewat plasma darah ke paru-paru, kemudian dikeluarkan melalui hembusan nafas. Respirasi aerob sendiri terjadi pada 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap glikolisis, kemudian dilanjutkan siklus Krebs, dan yang ketiga yaitu transport elektron. Nah, glikolisis merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang kita tunjukkan pada slide berikut. Glikolisis merupakan suatu penguraian karbohidrat menjadi asam pirufat. Karbohidrat tersebut yaitu pemecahan glukosa setelah melalui dinding usus melalui proses kimiawi, yaitu adanya glukosa dan glikogen yang diubah menjadi pirufat, dan terjadi dalam sitoplasma sel atau sitosol, yaitu terjadinya penguraian glukosa. Hasilnya yaitu setelah terjadi penguraian glukosa dihasilkan 2 NADH, 2 asam pirufat, dan 2 ATP. Sifat-sifat peristiwa glikolisis sendiri yaitu yang pertama, ada oksidasi glikogen atau glukosa menjadi pirufat laktat yang berlangsung secara aerob atau anaerob. Kemudian diperlukan adanya enzim dan energi, kemudian menghasilkan senyawa karbohidrat beratom 3, kemudian terjadi sintesis ATP dari ADP+ dan BI. Kemudian proses ini juga terjadi di sitoplasma sel. Produk glikolisis sendiri yaitu yang pertama ada molekul asam pirufat, 2 molekul asam pirufat, kemudian yang kedua ada 2 molekul NADH sebagai sumber elektron yang berenergi tinggi, kemudian ada 2 molekul ATP dan 1 molekul glukosa. Jadi jawabannya yaitu proses penguraian karbohidrat menjadi asam pirufat atau disebut glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel atau sitosol. Jadi jawabannya yang tepat yaitu sitoplasma sel.